Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa KKN Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Kami dari kelompok 28 Desa Tambak Padi, dosen pendamping lapangan Bapak Rais Muhammad. Hari ini kita akan belajar membuat pupuk bokasi dari limbah pertanian jerami padi. Setelah menonton video ini, kami harapkan Bapak Ibu semua mampu memahami dan melakukan proses pembuatan bokasi secara mandiri ya di rumah. Nah, tidak perlu lama lagi, ayo kita lihat proses pembuatan pupuk bokasi. Pupuk bokasi merupakan salah satu pupuk organik hasil dari fermentasi dengan menggunakan teknologi larutan M4 yang memiliki manfaat menyuburkan tanah dan menekan pertumbuhan patogen dalam tanah. Jerami diolah menjadi pupuk bokasi dan digunakan untuk menyuburkan tanah, untuk meningkatkan kualitas dan produksi tanaman padi. Manfaat bokasi: menjaga keseimbangan air dalam tanah, memperbaiki sifat fisik atau reklamasi lahan sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan akar, memperbaiki aerasi tanah sehingga oksigen tersedia di dalam tanah, membuat tanah menjadi kuat, sehat, dan tidak mudah terserang hama dan penyakit. Cara pembuatan pupuk bokasi: kita perlu mempersiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, M4. Kedua, sekam padi. Ketiga, serasa daun. Keempat, dedak atau bekatul. Kelima, gula merah. Keenam, kotoran ternak. Ketujuh, terpal atau karung plastik. Kedelapan, gelas ukur. Kesembilan, parang. Ke-10, garu. Ke-11, termometer. 12, timbangan. 13, pisau. Proses pembuatan: pembuatan bokasi dimulai dengan memotong serasa menjadi ukuran yang cukup kecil. Kemudian kita timbang serasa, sekam padi, dedak, dan kotoran ternak. Kebutuhan bokasi 50 kg, serasa 20 kg, sekam padi 20 kg, dedak 5 kg, kotoran ternak 5 kg. Kemudian kita campurkan bahan-bahan tersebut secara bersama hingga rata di atas terpal. Kita juga harus membuat larutan berupa campuran M4, gula merah, dan juga air. Untuk membuat larutan sebanyak 20 liter, larutan sebanyak 20 liter, M4 1 liter, gula merah 1 kg, tambahkan air hingga 20 liter. Kita siramkan larutan campuran tersebut ke campuran serasa, sekam padi, dedak, dan kotoran ternak. Lalu kita aduk agar semua tercampur merata hingga kandungan air mencapai sekitar 30% sampai 40%. Tanda bahwa adonan mencapai kadar 30% sampai 40% ditandai dengan jika adonan dikepal dengan menggunakan tangan, tidak ada lagi air yang menetes. Kemudian, jika kepalan dilepaskan, adonan kembali mengembang. Tumpukan adonan di atas terpal kita ratakan sehingga ketinggiannya tidak lebih dari 15-20 cm. Lalu kita tutup dengan terpal. Untuk mengontrol pembuatan bokasi, kita perlu mengecek suhu adonan dan mempertahankannya agar tidak lebih dari suhu 50 derajat Celcius. Nah, jika suhu melebihi 50 derajat Celcius, adonan harus dibolak-balik agar suhu turun dari 50 Celcius. Perlu diperhatikan, dalam proses fermentasi, adonan harus terlindung dari hujan dan matahari langsung. Nah, teman-teman, setelah kurang lebih 21 hari, pupuk bokasi akan terfermentasi dan siap digunakan. Terima kasih.
kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.